Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, lawan debat Agatha kali ini benar-benar tidak berkutik, guys. Agatha ternyata mampu menjelaskan hal ini dengan baik. Mari kita simak cuplikan videonya. Dan yang terberkati dengan penjelasan apologet Kristen di video berikut, silahkan like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, mari kita mulai tekan tombol like dan mari kita simak videonya. Kok Salom? Emang situ Islam atau Kristen? Hah? Katolik. Katolik. Oh, dari kapan Katoliknya, Pak? Dari mana? Kencengin dikit, Pak. Udah pakai toa tapi nggak kenceng. Tadi subuh. Dari subuh. Congeng benar telinga kau. Bapak pakai sontak tapi Bapak jauh. Alah, diam. Udah malu ya. Kenapa sekarang orang Islam pada nggak mau ngaku Islam ya? Islam, cuma saya bingung juga dengan Kristen ini. Kalau mau masuk Kristen itu syaratnya apa? Nih Kristen tuh harus kayak gini. Kita kata-katain, dihina dan difitnah. Nah ini tuh lihat yang memfitnahnya. Widih. Sudah ikut Tuhan gampang, tapi kalau ikut manusia itu sulit. Kandung kedagingannya, kemanusiaannya. Karena dia adalah gini. Karena gini, dia adalah Allah yang telah ada dalam kekekalan. Ya, Yesus itu sebelum dia mengambil kodrat manusia. Dengar dulu dong. Ada sumber di Injilnya itu kira-kira nanti dijelaskan juga ya? Ada. Sabar. Saya di sini nggak pakai jigong, pakai data. Oke? Baru saya mau bacakan. Diam dulu, Bang. Diam, Bang. Gesrek kali mulut kau. Wahyu 1 ayat 17. Yesus mengaku apa? Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya. Kalau dia adalah yang awal yang akhir, artinya dia adalah sang kekal itu. Ya, Wahyu 1 ayat 8, dia telah ada sebelum segala zaman, sudah ada dan akan datang. Wahyu 1 ayat 8. Ya, dia dalam keilahiannya ada dalam kekekalan sepanjang segala abad, bahkan sebelum dunia dijadikan. Saya tambah lagi ya. Yohanes 17 ayat 5. Dia ada sebelum dunia ini jadi. Yohanes 17 ayat 24. Dia ada sebelum dunia ini jadi, ya. Kolose 1 ayat 17 itu dia ada, bahkan segala sesuatu ini diciptakan melalui dia, ya. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu itu ada karena dia. Banyak sekali sumbernya. Itu ayat semua ya. Nanti kalian catat, kalian cek semua yang saya katakan ini. Sabar. Aku kan mau bertanya, nggak mau berpolemik kan? Nah, saya jelaskan dulu keilahiannya. Saya jelaskan. Keilahiannya ini ada dalam kekekalan. Jadi siapa yang disembah Maria, dia dalam kekekalannya sebelum mengambil rupa manusia. Makanya Maria di dalam Lukas 1 ayat 38 berkata apa? Jadilah kepadaku sesuai dengan perkataanmu, sebab aku adalah hamba Tuhan. Sebelum Yesus itu mengambil kodrat manusia dari Maria ini sudah dikonfirmasi seorang malaikat Gabriel, dia berkata, sesungguhnya Roh Kudus akan turun atasmu, menaungi kamu, dan kuasa Allah akan membentuk janin di dalam rahimmu. Firman itu akan inkarnasi melalui rahimmu. Lalu jawab Maria apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Maria yang pertama sekali yang tahu bahwa Allah yang dia sembah itu mengambil kemanusiaan dari rahimnya. Makanya dia bersukacita di ayat 35-nya. Aku adalah wanita paling berbahagia di dunia ini, karena Tuhan telah memperhatikan aku. Itu pengakuan Maria di Lukas 1. Saya jelaskan ini. Jadi Yesus itu adalah Allah yang telah ada dalam kekekalan yang disembah Maria. Ya. Oh. Ya, udah habis. Bukan udah habis, sudah jelas belum kamu mendengarkan? Gimana menjelas, saya belum kasih referensi. Kan di situ yang jelasin. Astaga Tuhan. Nggak kasih referensi katamu. Telingamu. Saya kan baru Akbar, Bang. Jadi saya nggak boleh Bang, blow on. Saya jelaskan kayak gitu sepanjang gitu pakai ayat, nggak ada referensi, Bang. Kau cemana, Bang? Saya kan mau bertanya.
tanya Bang, lu. sana. Saya sangat miris ya nengok kalian ya. Saya jelaskan segitu singkat, padat, pakai dalil, gak ada referensi. Tapi saya jelaskan secara komprehensif, kau nggak sanggup, mau nanya 3. Bang, makanya ketika saya berbicara, fokus mendengar bang. Jangan sibuk memikirkan mau nanya apa ya, mau gue debat apa ya. Jangan gitu bang. Hargain dong saya. Ya, saya katakan sekali lagi. Yesus itu 2 kodratnya. Kodrat keilahiannya itu ada sepanjang segala abad. Bahkan sebelum dunia ini ada. Saya bacain dari tadi dalilnya loh. Saya sampai hafal di luar kepala saya. Karena itu terus yang diajarkan gitu. Jangan gitu dong bang, masa ibu sembah anak loh. Berarti kamu tadi nggak nalar ya? Anaknya ini, kemanusiaannya ini, itu baru ada 2000 tahun lalu. Tapi keilahiannya ini dalam kekekalan bang. Yang disembah baru ada 2000 tahun lalu. Keilahiannya. Masa Oke. saya nggak diberi ini ngobrol sedikit pun Ini bang, di saya kasih kamu pengertian ya. Saya bilang tadi Yesus itu punya 2 kodrat. Kodrat Allah itu kekal, al awal al akhir, itu dalilnya ada Wahyu 1 ayat 17. Kodrat kemanusiaan itu dari Bunda Maria. sudah Sekarang dengar saya itu tanya gini semua, nih. Mas. Nih, saya tanya Anda. Quran ini baru ada 1924 atau dari kapan? Saya tanya abang, ini jawab dulu. Ini akan mengcompare. Kok itu pula itu saya 3 pertanyaan saya 1 aja belum diselesaikan lagi. Saya mau abang Saya belum mengerti ngomong. jawaban saya. Bang, Quran ini. Saya belum Ini firman ngomong. Allah bukan bang? Saya baru Ini 1 firman Allah. pertanyaan. Belum saya ngomong Ini lagi. firman Allah. Belum saya tanya lagi. Ada 1 orang nggak yang bisa memberi jawaban ya? Ini kalian percaya ini firman Allah? Ya, Halo, Jupri. Ya, kamu mau tahu nggak? Ini adalah firman Allah, serius. Halo. Halo. Nah, saya mau menjelaskan tentang Kristus ya. Ini kalian percaya nggak ini adalah firman Allah atau wahyu Allah? Ya, percaya. Ya, wahyu Allah itu diciptakan atau tidak? Itu diturunkan langsung, bukan diciptakan. Tidak sama dengan Injil. Jadi kalian percaya Quran ini tidak diciptakan ya? Iya, bukan Oke. diciptakan, diturunkan wahyu langsung. Oke, Bukan kalau diciptakan seperti Injil. baik bang, kalau ini tidak diciptakan, jadi ada berapa pencipta abang? Ya, bagaimana? Kalau ini tidak diciptakan berarti ini bukan makhluk dong? Maksudnya, Nah, Bang, wahyu ini bukan diciptakan. oke, kalau bukan diciptakan berarti pencipta dong? Karena di sama karena ibu. di dalam iman Islam itu cuma ada 2, pencipta dan Ya, ciptaan. saya bertanya boleh? Enggak, ini saya dulu, bertanya boleh? ditanggapin dulu, nggak apa-apa. Ini kalau nggak bisa jawab juga nggak apa-apa. Kalau ini bukan Iya. ciptaan, berarti ini pencipta dong? Kan katanya bukan diciptakan. Sesuatu di dunia ini kalau dia bukan ciptaan berarti pencipta. Karena cuma ada 2, makhluk dan holik. Pencipta dan ciptaan. Jadi Quran ini ciptaan atau pencipta? Gimana? Cipta. Pencipta. Berarti ini pencipta ya? Ya. Oke. Allah dengan Quran sama nggak bang? Allah dengan Quran nggak sama. Berarti pencipta Anda ada 2 dong? Ada Quran dan ada Allah. Bedakan Allah dengan Wow. Al-Quran. Berarti Anda bukan Ini kan tidak sama. monoteisme. Harus Politeisme dong. akal pikiran kita bermain. Iya, Gini. ini akal saya bermain di sini. Quran kan Kalau ini betul. bukan Allah kan ciptaan, betul. ini pencipta. Bisa disamakan. Ya, Anda setuju. Allah pencipta, ini pencipta. Ada berapa pencipta Anda? Ya, satulah. Loh, ini berarti ini ciptaan dong? Iya, ciptaan. Loh, tadi pencipta. Oke, baik. Berarti ini udah setuju ya. Ini adalah ciptaan ya. Berarti bukan pencipta ya. Ini berarti ciptaan. Setuju? Saya kunci Ya, nih. itu kan- Atau boleh diganti Dari- dulu? Boleh. Pencipta atau cipta? Mbak, saya mau tanya nih. Iya, sabar. Ini ciptaan atau pencipta? Setujunya yang mana? Penciptaan atau ciptaan? Pencipta atau ciptaan?
Kalau nggak gitu, Pak. Lewat boleh. Oke. Ada yang jawab ya di bawah katanya ciptaan. Oke. Berarti perkataan Allah itu ciptaan dong. Ya, Rakasuki. Rakasuki dijawab tadi Quran adalah ciptaan. Anda Mu'tazilah ya. Ijma ulama mengatakan kalau ada yang mengatakan Quran ini adalah ciptaan, dia kufur, hilang imannya dari Islam. Anda syahadat ulang Rakasuki. Ijma ulama kalian boleh baca ya. Kalau ada yang mengatakan Quran ini wahyu Allah atau firman-Nya Allah ciptaan, maka kalian adalah kufur. Setuju? Jadi ini ciptaan atau tidak? Loh, kalian Islam kemana ini imannya? Berarti perkataan Allah adalah ciptaan. Betul Rakasuki? Udah nungsep kau di bawah kan? Dokter hewan? Nah, ada Rakasuki tadi. Ya, nih kakek tua ini musuh saya dari dulu soalnya. Dari 3 tahun yang lalu. Siapa yang tidak kenal dengan Hadid Nintias? Ya kan Rakasuki? Kau sudah pingsan di roomku ya, baru di bawah kau udah pingsan ya. Oke. Kalau ada yang mengatakan ini ciptaan, Bapak setuju, Bapak dibilang kafir. Ini ijma ulama loh, Pak. Barang itu kan dicipta oleh manusia, tapi wahyunya wahyu dari Allah. Good. Apakah wahyu Allah ciptaan atau tidak? Tadi pertanyaan saya, firman Allah, perkataan Allah, atau wahyunya Allah, itu ciptaan atau tidak? Kalian kan bingung. Tidak lah. Kalau di Berarti Al-Quran tidak ya? Berarti itu bukan ciptaan. tidak lah. Wahyu dicipta manusia. Wahyu pencipta manusia. Bukan, maksudnya Al-Quran ini bukan pencipta, wahyu ini bukan pencipta manusia. Wahyu ini turun langsung dari Allah. Ya. Baru Yang saya tanya, wahyu itu, Gitu. wahyu itu holik atau makhluk? nggak ada kata makhluk situ. Barang ini kan di benda. dunia ini Pak, di dunia ini ya, menurut iman Islam ya, menurut iman Islam, cuma ada 2 Pak, holik dan makhluk, pencipta dan ciptaan. Apakah ada yang semi-semi? Semi ciptaan atau semi Allah? Kan nggak ada. Berarti Kalau ini masuk Quran dalam kategori apa? Aku tanya-tanya Perkataan sih. Allah. Sebentar. Jadi perkataan Allah itu diciptakan atau tidak? Wahyunya Allah diciptakan atau tidak? Saya kunci. Tak ada. Tidak Hah? diciptakan. Diciptakan wahyunya Allah. Bak Dengan Al-Quran apa ini diciptakan Allah apa? menciptakan wahyunya? Tapi kalau wahyu nggak ada gitu Mbak. Oke. Makanya belajar ilmu kalam ya, Islam saya sarankan belajar ilmu kalam. Kalau saya menjabarkan tentang keilahian Kristus atau kristologi, kalian itu minimal tahu dulu ilmu kalam. Ya, Gini. belajar dulu ilmu kalam biar kalian tidak terjebak sama pertanyaan-pertanyaan simpel saya. Ya, Tahu jangan dulu. hafal, budayakan memahami gitu dong. Oke, jadi Bapak ini setuju. Ini saya akan jelaskan ya. Mungkin Islam banyak yang nggak tahu ya. Ini secara kalam nafsi bukan ciptaan, tetapi kalam lapsi yang terdiri dari kertas dan tulisannya. Ini adalah makhluk. Jadi di dalam Quran ini ada 2 kodrat. Kodrat makhluk dan kodrat holik. Wahyu atau firmannya Allah. Sebentar, saya jelasin. Nanti kok nggak sanggup jelasin. Wah, saya jelasin ini. Biar kalian pinter ya. Jadi di dalam satu Quran ini berdiam 2 ya. Sifat Allah atau kalamnya Allah atau wahyu atau firmannya Allah itu tidak diciptakan. Kenapa? Karena melekat pada zatnya. 20 sifat Allah. Salah satunya kalam. Kalam ini kalam nafsi. Dalam Quran ini inilah yang dikatakan perkataan Allah. Tetapi lafaz, sabar Pak Toa, sabar, kau nggak ngerti apa Pak? Oh ya udah kau jelasin lah. Nah, coba kau jelaskan lah itu Quran kau itu makhluk atau kagak? Kalau mau kau jelasin. Tenang ya, biar saya jelaskan. Jadi sama seperti firmannya Allah, wahyunya Allah atau kalamullah ini 2 kodrat.
sama seperti Kristus. Ya, kodrat keilahiannya, firman yang saya jelaskan tadi ada dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah karena dia melekat di dalam diri Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Itu bukan ciptaan, melainkan adalah pencipta. Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman, melalui kalamnya. Yohanes 1 ayat 3. Ya, nggak ada yang ngerti ya? Kecepatan bu gurunya ya. Kakak Suki belajar sama bu guru, catat ya sayang ya. Kakek tua ya, bandot tua kayak kau harus belajar ya. Catat ya anak-anak ya. Saya kasih tahu. Sama seperti Kristus, natur keilahiannya itu ada dalam bako. Kekekalan. Bako itu artinya kekal. Ya, karena dia melekat pada Allah, bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka saya katakan ini adalah holy dalam zatnya. Kalam dalam zatnya itu pasti holy. Tidak mungkin sesuatu yang makhluk melekat pada zatia Allah. Ya. Jadi apa yang melekat pada Allah itu pasti Allah. Sifat-sifat Allah itu pasti Allah. Tuh. Jadi sama seperti Allah kami, yaitu Bapa, dia memiliki firman dan roh. Firmannya itu Allah, rohnya itu Allah. Maka Allah kami Tritunggal, 3 keberadaan yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Itulah Allah yang satu dengan 3 realitas, dengan 3 keberadaan. Namun kalau di dalam iman Islam dikatakan Allah dengan 20 zatnya. Ya, pada tahu anak-anak 20 zat Allah, 20 sifat Allah? Tahu kan 20 sifat Allah? Sifat Allah itu bukan diciptakan, ya. Jadi Allah kalian itu 20 tunggal. Ya, 21 tunggal. Kita Tritunggal sayang. Ya. Ngerti ya, Rakazuki ya, kakek tua ya, dokter blow on. Gimana kakek? Udah? Ada yang kau mau tanya lagi Pak Jupri? Jadi Yesus Kristus itu kodrat keilahiannya itu bukan diciptakan, tetapi dia ada dalam kekekalan karena melalui dia segala sesuatu ini bisa dijadikan. Baca Yohanes 1 ayat 3 itu. Jadi untuk bapak-bapak yang Arnoldi tadi masih beku kepalanya, otaknya belajar ilmu kalam ya. Jadi kalau mau tahu Kristus itu seperti apa yang kami kenal sebagai Kristologi, itu adalah Allah yang mengambil kodrat manusia. Ini yang dikatakan 2 natur, sama seperti Quran ini. Ada 2 kodrat zatnya, kodrat sifatnya, kodrat sifat Allah dan makhluk. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalian boleh mempelajari apa yang saya katakan ini. Setuju nggak ulama kalian? Tanya. Karena ilmu kalam itu yang ngajarinnya orang ortodoks. Paham ya? Paham. Shalom Aliska. Gitu. Jadi jangan coba-coba mengatakan Quran itu ciptaan. Nah, nanti bahaya. Silakan Pak Jupri Hasan. Mau nanya apa? Ciduk nangis. Kenapa lu nyiduk gua? Apa salah gua? Oke, Pak Jupri Hasan, silakan. Silakan Pak. Rakajuki nggak usah naik ya. Kalau naik, mulut lu itu kayak kereta yang nggak ada berhentinya, nggak ada remnya. Lo tahu itu jenis diskusi yang kayak apa ya? Gue bilang ya, kayak emak-emak akhir bulan yang merepet terus. Nggak percaya kalian? Mau cobain naikin si Rakajuki. Nih, kita dengarkan dulu berisiknya mulut dia ya, kayak apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana host? Gimana? Setuju nggak kalau itu ciptaan sesuai katamu tadi? Ini ciptaan ya? Ya. Ini ciptaan. Jangan ngambil kesimpulan dulu. Ya oke. Sekarang saya tanya, kamu tadi typing ini ciptaan. Serius loh? Saya jelaskan dulu, host. Sabar dulu. Saya kan boleh ngomong kan? Boleh?
Oke, di dalam Islam kalam itu ada dua. Ada yang disebut kalam lapsi, ada yang disebut kalam nafsi. Lapsi dan Saya udah ngajarin itu dari tadi, Bang. Kau ini, Bu Guru Agatha tadi yang jawab itu. Anda tahu bedanya? Ya silakan Anda jelaskan dulu bedanya. Ini perkataan. Bu, gimana sih kau? Loh bukan, kalau memang Anda teman-teman tahu. Islam udah tahu kan? Jadi penjelasan saya tadi nggak sana. Tuh dikonfirmasi kan sama kakek tua tadi kan? Bener kan? Tadi kalam itu ada kalam nafsi, kalam lapsi. Betul kan? Udah dikonfirmasi sama kakek. Makasih ya, Kek. Saya tadi udah jelasin. Kalau kalam nafsi itu bukan ciptaan. Lapsi baru ciptaan, makhluk. Dikonfirmasi ya. Kau mau menjelaskan apa, Kek? Udah aku jelaskan. Tinggal kau mau nyontek aja penjelasanku. Ih. Aduh, kau jelaskan dong. Bisa nyontek dari orang Kristen aja kau. Oke. Jadi jangan menjelaskan yang udah Bu Guru jelaskan. Nih anak pintar juga ini. Pandai kau ya. Cepet nangkep kau ya. Pak Jupri, kau udah nangkep belum? Tadi si Raka Juki begitu ku jelaskan dia udah ngerti. Pintar ya. Oke, bagus ya. Nanti kamu dokter. Ya, dijelasin. Kamu langsung pinter. Pandai Raka Juki. Udah ku jelaskan tadi ya. Bagus. Yang minta naikkan saya Jaka Kulu 88 kirim permintaannya sayangnya, jangan typing saya tapi nggak ngirim permintaan. Oke, murid saya Raka Juki mau bertanya lagi nih, saya undang ya. Naik nak, silakan nak. Udah pinter tadi ya. Oke, naik dong Raka Juki. Udah ku undang loh si Raka Juki. Ayo. Kok kabur si Raka Juki? Diajarin Bu Guru Agatha kabur. Ku jambak loh dia. Udah ku jambak dia, nggak mau dia naik. Astaga. Jakulu 88. Kok Salum? Emang situ Islam atau Kristen? Hah? Katolik. Katolik. Oh, dari kapan Katoliknya, Pak? Dari mana? Kencengin dikit, Pak. Udah pakai toa tapi nggak kenceng. Tadi subuh. Dari subuh. Congeng benar telinga kau. Bapak pakai sontak tapi Bapak jauh. Alah, diam. Saya mau jelaskan kau. Yang pinter dan yang berakhlak ya. Utamakan akhlak daripada kemampuanmu ya. Akhlakmu nggak ada. Udah malu ya. Kenapa sekarang orang Islam pada nggak mau ngaku Islam ya? Miris loh. Pantas banyak yang murtad. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Islam Kristen. Selamat malam. Ya, selamat malam. Islam Kristen Pak. Islam, cuma saya bingung juga dengan Kristen ini. Kalau mau masuk Kristen itu syaratnya apa? Syarat masuk Kristen itu harus pintar Pak. Kalau mau masuk, oh, aduh, itu saja. Iya. Syarat masuk Kristen. Tapi pakai bayar-bayar nggak atau gimana? Nggak ada Pak, gratis Pak. Oh, nggak ada bayar-bayar ya? Tapi masuk Kristen itu susah ya Pak. Oh iya. Pak, masuk Kristen itu harus siap pikul salib. Nggak bisa baca 2 kalimat syahadat. Waduh. Kan nggak bisa. Berat sekali salibnya, gimana? Salibnya, tapi yang kecil salibnya itu atau besar? Yang besar itu suaramu kayaknya Pak. Apa sih Pak? Jangan deket kali Pak, sakit Pak. Jadi kalau di dalam iman Kristen ya Pak ya, jadi orang Kristen itu sulit ya Pak. Pertama, jadi orang Kristen itu harus jujur Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi orang Kristen itu harus belajar. Jadi orang Kristen itu harus pintar. Jadi orang Kristen itu harus membenci dirinya sendiri. Ya, karena kalau dia mencintai dirinya, dia tidak akan bisa mencintai yang lain sesamanya. Gitu. Jadi orang Kristen itu Pak harus benar-benar pikul salib, harus menyangkal diri. Gitu ya. Jadi tidak mudah jadi orang Kristen Pak. Sangat sulit. Kenapa?
Para rasul, orang Kristen pertama, itu juga sulit, Pak. Dia dianiaya, difitnah, dirajam, dicerca, disiksa, dibunuh. Ya, jadi orang Kristen itu nggak gampang, Pak. Contoh, saya ini orang Kristen. Buka live kayak gini, Pak. Lihat fitnahannya di bawah. Lihat nih. Yang ngata-ngatain. Makanya jadi orang Kristen itu harus siap mental. Harus tangguh. Gitu, Pak. Jadi kalau mau jadi orang Kristen sulit, janganlah pernah jadi orang Kristen. Susah, bro. Kalau jadi Islam gampang. Karena sama seperti kerajaan Allah, sama seperti sorga, maka sempitlah dan sesaklah jalan menuju sorga. Tapi jalan menuju neraka itu sangat luas, lebar, dan gampang. Gitu. Ya, simpelnya seperti itu. Kalau masuk Kristen itu artinya siap masuk sorga. Siap masuk sorga, siap digencet. Karena jalan menuju sorga sangat sesak dan sempit. Ya, jadi Pak Yerni kalau belum siap mental, belum siap dibenci, belum siap mengasihi sesama, belum siap diludahi, belum siap difitnah, belum siap disiksa, jangan masuk Kristen. Gitu ya. Karena memang sulit ya Pak Yeni. Ya pikir-pikir dulu Pak, masuk Kristen ini Pak. Gimana? Nah ini benar ya. Nah ini kita itu pasti akan difitnah. Contohnya penyembah mayat nih. Nih Kristen tuh harus kayak gini. Dikata-katain, dihina dan difitnah. Nah ini tuh lihat yang memfitnahnya. Widih. Tuh. Karena itu tadi. Ikut Kristus artinya ikut ke surga. Ikut ke surga itu gampang? Gak gampang. Sulit. Begitu sulit. Pak Jok, mau bertanya apa Pak Jok? Sulit kenapa? Sulit lah. Jangan disulitkan. Sudah dibundahkan. Kalau mau mudah itu ya masuk neraka Pak. Jadi gampang. Apa-apa gampang. Jadi kalau ikut Kristus itu Pak harus siap dia mengampuni, siap memaafkan, ya, siap untuk menderita, siap. Kalau sudah ikut Tuhan gampang, tapi kalau ikut manusia itu sulit. Ikut manusia lah yang paling gampang Pak. Ikutin aja manusia. Ya, manusia sukanya apa? Sebentar. Manusia itu sukanya apa? Maaf ya, seks. Maka ada ajaran yang ngajarkan nanti di surga dapat seks. Itu orang-orang yang bersifat duniawi ya kayak gitu. Pasti bawanya happy nanti. Pikirannya kan di surga itu kayak di dunia yang seenaknya mau ngapain aja bebas. Jangan terjebak dengan cerita dongeng. Itu dongeng itu. Dongeng, iya betul. Jadi memang ada dongeng ya bahwa di sorga nanti pecah-pecah perawan itu dongeng, bulan dongeng. Dongeng itu. Itu suka hati orang menjelaskan seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Oke, jadi kalau Anabah 33 itu ngapain tuh Pak? Anabah 33 itu gimana tuh Pak? Coba, Bapak coba baca tafsir Anabah 33 coba. Ya, kenikmatan apa teman-teman yang di bawah? Kenikmatan apa? Gitu. Oke, Bapak daripada apa tuh? Diberikan kenikmatan apa? Kenikmatan itu yang kayak di hotel-hotel Pak. Itu otaknya udah tersalib itu. Hah? Otaknya udah tersalib itu. Kalau otak tersalib artinya pikiran kotornya itu udah dipaku, sudah dihilangkan. Berarti nggak ada yang kayak gitu, Mbak. Bukan, itu otaknya sudah mati. Tuh, karena Otaknya sudah mati kalau sudah tersalib. Iya dong, jadi memang harus dimatikan pikiran-pikiran kotor yang berbau seks. Kalau sudah mati pikiran seperti itu, baru kamu tahu tentang apa yang sudah diserahkan.
Kalau nunggu mati berarti nanti kalian bisa aja kena prank dong. Orang Jangan nunggu keselamatan mati. itu gini ya Pak ya. Ini saya kasih tahu ya Pak. Yesus itu dari sorga. Ya, dia telah turun dari sorga dan telah naik ke sorga. Jadi yang bisa tahu sorga itu seperti apa, pasti yang telah turun dari sorga yang menceritakan sorga itu. Jadi kalau ada yang menceritakan sorga berasal dari goa, ya saya yakin itu sorga-sorgaan. Saya turun dari neraka. Saya turun dari neraka. Oh, Anda turun dari neraka? Iya, makanya sudah tahu Oh, kapan siapa Anda- ini. Ibu Agatha sudah tertulis di situ. Berarti Bapak sudah Ibu Agatha tertulis di situ. buka dong dalil. Namanya. Buktinya mana? Buktinya seperti hari ini. Mana buktinya? Jangan omong kosong di room saya ya. Di room saya jangan omong kosong. Oke? Apa yang saya katakan? Kenapa saya katakan Yesus itu telah turun dari surga dan telah naik ke surga? Karena ada ya, Yohanes 13 ayat 13. Gitu. Oke, silakan Pak Mungkas. Malam. Ya, selamat malam. Menurut keterangan Bible ini, Menurut kategori penyesat itu adalah ia berupaya merubah ajaran Yesus. Betul tidak? betul. Nah, betul. Kemudian data ini 2 Yohanes 1 ayat 7. Apa tuh tulisannya? Yesus berkata, sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, Betul. yang tidak mengaku bahwa yang telah datang sebagai manusia. Itulah sang penyesat antikristus. Betul. Nah, kalau kami Muslim percaya bahwa Yesus itu manusia. Tadi bukan katanya apa Pak di Tuhan. situ Pak? Coba Bapak baca. Dia yang datang. Coba ulang. Dia yang datang sebagai manusia. Sebagai, tunggu Pak. Kayak dia, kayak saya nih ya, kayak saya main drama gitu kan. Agatha sebagai Titi. Berarti sebenarnya ketika saya datang sebagai Titi, saya bukan Titi. Jadi ayat yang Bapak bawa Oh, keliru, keliru. Sabar. Makanya saya tanya, jeli ya, harus jeli ya. Kamu jangan mengubah ajaran saya, nanti kamu jadi antikristus ya. Dia yang datang sebagai manusia. Sebelumnya dia apa, Pak? Nah, ya. Makanya saya bilang orang Kristen itu harus cerdas dan jeli. Sebagai manusia. Sebagai manusia, Agatha. kalau Awalnya dia Muhammad- manusia. Baik, kalau Muhammad datang sebagai manusia atau dia memang manusia, Tidak, Pak? tidak usah. Iya, memang dia manusia. Nah, kalau ayat yang kamu bawa, dia datang sebagai manusia, artinya sebelumnya dia bukan manusia. Makanya kamu bilang, ya memang Muhammad manusia. Dia tidak datang sebagai manusia karena dia memang Kata, manusia. Baca bilangan 23 ayat 19. Kan? 23 ayat 19. Bahwasanya Allah itu bukan manusia. Oh, setuju. Memang Allah itu Iya. bukan manusia. Betul, betul. Iya. Oke, kalau Allah itu manusia nggak? Kami Muslim mempercayai bahwa Yesus itu sepenuhnya manusia. Kalau Allah Nah, itu yang manusia nggak, tidak- Pak? Oke, baik. Kalau Allah Oh, Bapak tidak. manusia itu, Bukan. kenapa Allah Bukan punya manusia. betis? Oh tidak, Ada ayatnya. Iya, Ada ayatnya. Allah punya bukan, betis. bukan, Terus Allah apa dong? bukan begitu narasinya itu. Kau Terus dikatakan potong-potong Allah ayatnya. punya kedua tangan, ya di dalam Al-Baqarah. Dia menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Loh, berarti Iya, Allah itu punya tangan. itu Dia perumpamaan. Loh, kok Perumpamaan Allah- saja. Tunggu. Bapak bilang Quran itu perumpamaan. Wow. Luar biasa. Kamu jangan nama-namain narasinya. Tidak. Saya cuman bilang di Al-Baqarah ya, belum lagi ya, saya tunjukkan lagi ya. Ketika pada hari akhir semua akan binasa, hanya wajah Allah yang tidak binasa. Allah punya wajah. Gimana, Pak? Katanya bukan manusia. Ada wajah, bukan ada betis, manusia? ada tangan. Ini gimana, Pak? Enggak, bukan begitu. Mana ayatnya? Coba bukakan.
Oke. Iya, iya. Teman-teman di bawah ada yang bisa nge-spill ayatnya? Kaki, coba kaki bayar. Allah, betis Allah disingkap. HP saya satu. Coba. Yang mana? Ini ada yang bisa ya. Nanti Bapak baca di Quran Bapak ya. Ya. Ketika hari akhir betis Allah disingkap. Jangan bicara premium. Datanya mana? Ada. Kamu. Ini mana, Pak? Ya. Buka. Yang ada yang di bawah bisa bukain Iya, data buka. nggak? Saya cuma punya satu device. Nah, itu. Sebentar. Itu. Oh iya, tenang dong. Tuh, Kentara kamu Al-Qalam bodoh. ayat 42. Al-Qalam ayat 42. Iya, baca ya, coba kita lihat. Kita baca ya. Tampilkan, jangan cuma baca, tampilkan. Loh, kok punya Quran nggak? Ada. Ya udah, saling Kamu ngecek sendiri lah. kenapa Saya juga punya Enggak. Quran nih. Kasih lihat di situ, tampilkan di layar itu. 4, 5, 6, 4 ya. Kalau berhadapan dengan saya harus by data. Iya dong, Anda Jangan punya Quran? Punya modal Quran? congor saja. Iya dong. Punya Quran? Punya Quran Baca nggak? dengan Arabnya ya, baca dengan Arabnya. Awas Oke. memang. Ini ya, Al-Qalam ayat 42 ya. Pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Ini Pak. Betisnya siapa? Itu betisnya siapa? Itu ciptaannya. siapa? Atau betis siapa? Ciptaannya, bukan Allah itu. Wah, Bapak udah baca tafsirnya belum? Kamu Udah tidak baca tafsirnya coba baca belum? keseluruhannya dari atas. Udah baca tafsirnya belum? Itu Loh. kok comot-comot ayat saja. Saya nggak comot ayat. Bapak Iya. buka, baca tafsirnya. Kok nggak terima? Kenapa baca tafsirnya? Ada ini anunya Ya keterangan udah yang buka jelas. Quranmu, buka Quran. Baca. Tampilkan, jangan Iya, begitu. Baru ingatlah baca pada aslinya. hari ketika betis disingkapkan, kalau ini adalah merujuk ciptaannya dan mereka diseru. Loh, berarti betis siapa yang disingkapkan? Siapa yang diseru? Itu penciptaannya Nabi Adam itu. Makanya Bapak baca dulu. Makanya kamu jangan comot-comot. Oke, Jangan jadi ini comot-comot betis itu siapa? ayat Jadi ini itu. betisnya siapa? Sama dengan bom-bom sama alai Saya darah tanya, itu. saya tanya. Nih ya, Suka denger nih. comot-comot saja. Dengar ya. Pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Ini betis siapa yang disingkapkan sehingga ciptaannya ini diseru untuk bersujud? Agatha, itu setan itu iblis disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Pak, Itu ini Al-Qalam, dia Pak. berseru Ini aduh, saya paham Al-Qalam. betul itu ayat itu. Ini Al-Qalam, Kenapa bukan lari ke Al-Baqarah. Allah pencipta kok. Laika masluhu. Apa sih? Kamu baca, kalau kamu merujuk kepada penciptaannya Adam disuruh sujud, itu lain ceritanya. Itu lain. Nah, jadi Bapak baca dulu tafsirnya. Masa ini betisnya siapa? Jangan di mood saya. Oke, Bapak baca Jangan dulu di-mute. tafsirnya. Boleh. Ini betis siapa kalau gitu? Kembali kita ke 2 Yohanes 1 ayat 7. Udah tadi saya jelaskan. Agatha, di situ sangat jelas penyesatnya itu siapa jadi di ini situ. Allah ini nggak Yang berbetis. tidak mengakui Tunggu. Yesus tunggu. itu manusia. Ya, baru betis. Nih saya mau tunjukkan lagi nih, ya. Al-Baqarah 155 ya. Nih, baru betis. Aku sudah Lagi yang paham lain itu. ini katanya bukan Iya. manusia. Iya. Loh, kalau ini oke, kalau Anda tidak percaya itu adalah betis Allah, ini saya tunjukkan ya di Al-Baqarah ya 115 ya. Berapa tadi, Bang? Dia Al-Baqarah. tidak bisa diserupakan dengan apapun. Agatha, Siapa yang itu tidak Allah bisa itu. dilupakan? tidak bisa, 115 tidak kayak ya. konsep keimanan kalian. Itu tidak sama. 155 ya? 155 atau 115? 115. Oke, ini saya bacakan ya. Ini Bapak dengar ya. Bilangan 23 ayat 19 bahwasanya Allah bukan manusia. Ditegaskan di situ, Agatha. Jadi ini betisnya siapa dong? Hah? Oke. Iya, itu betisnya Nabi Adam itu. Betis Nabi ya?
Iya. Ini pada hari. Berbicara penciptaan itu, Agatha. Oke, kalau Bapak itu nggak ngaku, oke, ya ini. Dan milik Allah timur dan barat, ini Al-Baqarah 115 ya. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Ada wajahnya Allah. Nih, Iyalah, Allah itu kan- berwajah. Cuman Dia wajah itu perumpamaan. Masa mau itu aku Allah itu perumpamaan? ada di mana-mana. semua diumpamakan. Ada di mana-mana. Dia walaupun ke timur atau ke barat, ke tenggara, kamu tetap ada. Allah itu ada di mana-mana. Berarti ini ada Iya. wajahnya Allah. Ya itu kan perumpamaan bahwa dia memang ada. Oh, berarti tidak ini bisa- wajah tidak siapa bisa dong? Saya tanya, ini wajah siapa di sini? Jangan samakan dengan Saya tanya ini wajah siapa? wajah manusia. Oke lah, kamu bilang ada. Itu berarti Saya tanya, ini wajah siapa? Allah itu ada di mana-mana. Ini wajah siapa? Saya tanya. Ya wajah Allah, Tuhan Allah. Wajah Allah, udah itu wajahnya. Iya, dia Udah, kan dia berarti di ada mana-mana. wajahnya ya. Coba kamu lihat, saya ada wajahnya nggak? Coba kamu lihat. Jangan samakan. Jangan samakan. Sekarang saya tanya, ini wajah siapa? Kamu jawab. Dengan wajah keberadaan Allah. manusia, wajahnya Berarti- manusia dengan Berarti Allah Tuhan punya itu wajah. beda. Ya kalau wajahnya nggak mirip saya atau kayak siapa pun, Itu dia memaparkan bahwa terserah. Allah itu ada di mana-mana. Sekarang Itu saya tanya, maksudnya. ini wajah siapa? Tidak wajah begitu, Agatha. Enggak, saya tanya ini wajah siapa? Iya, itu perumpamaan bahwa Allah itu Saya ada di nggak nanya mana-mana. siapa yang punya wajah ini. Ya Allah lah. Ya udah. Iya, nggak apa-apa kan. Ya udah, berarti Allah Allah Laisa itu ada di kami mana-mana. Sayun sudah gagal karena sudah punya wajah. Agatha punya wajah. Bukan begitu. Allah. Bukan begitu. Sebentar. Sudah Bapak punya sudah wajah dijelaskan, diterangkan kepada kami bahwa Iya. itu Allah itu gaib. Baik. Ada di mana-mana. Allah punya wajah Cuma nggak? kita percaya dia Tanya. ada dia, berarti dia selalu melihat kita dimanapun, ke arah manapun Oke, kita. Oke. Nah. Kalau dia melihat berarti dia punya mata dong. Itulah kau pemakan sama manusia Oke. dia. Pak Pamungkas punya wajah? Beda konsepnya kita. Baik. Beda Pak Pamungkas konsepnya. punya wajah nggak? Pak Pamungkas punya wajah nggak? Oh iya, namanya kita manusia adalah. Loh, ini kok Allah punya wajah? Boleh. Beda itu. Iya, walau beda muka Bapak aja, Ini wajah begini, Bapak beda sama itu wajah. keterangan itu untuk mempermudah manusia memahami bahwa wajah itu berarti perumpamaan Iya. itu agar manusia mudah memahaminya. Iya, tapi Allah Jadi punya wajah umpamakan kan? Dia di mana-mana ada. Iya, tapi yang Dia penting di Allah punya mana-mana. wajah kan? Betul? Iya. Ya begitulah keterangan dari Al-Quran. Dia sudah Berarti- sama seperti saya punya wajah, walaupun wajahnya goib atau apa, yang penting Allah Tidak. punya wajah. Tidak bisa kau samakan begitu, tidak bisa. Tapi Allah punya wajah kan? Iya. Ya udah. Sudah kembali ke ini, ke Bible tadi. Nah, saya mau jelaskan ini bahwa Kira yang punya sangat wajah. jelas siapa yang sebenarnya antikristus itu. Ya, Agatha. orang yang menolak dia Ya. datang sebagai manusia karena dia sebelumnya benar adalah sekali. Allah. Karena Iya, dia sebelumnya benar. Allah, dia datang sebagai manusia. Ya. Kan itu, ya kan? Kan dia sebagai, berarti dia sebelumnya adalah Dia datang kan dia dilahirkan. Dia dilahirkan. iya, Perkuat dia dengan datang bilangan sebagai 23 ayat 19, Agatha. Pak Pamungkas Bahwasanya Allah itu bukan datang- manusia. Sebentar, Pak Pamungkas datang sebagai seorang murid. Pak Pamungkas tetaplah Pak Pamungkas, tapi Pak Pamungkas juga seorang murid. Yesus itu adalah Allah. Dia datang sebagai manusia. Artinya apa? Dia tetap Tidak. adalah Allah. Kalau Yesus dia itu juga Agatha tetap ada manusia. kronologisnya, ada jalan ceritanya bahwa dia dilahirkan dari kandungan Bunda Maria, bukan Oke. datang begitu saja, Iya. tiba-tiba. Sekarang saya tanya. Berarti dia dilahirkan. Oke, siapa yang buat Bunda Maria lahir? Siapa yang buat Bunda Maria hamil? Oh, itu sudah kehendak Allah. Nah, saya tanya, Sudah siapa ketentuan yang Allah. buat Bunda Maria hamil?
Itu sudah ketentuan Allah. Bukan, saya nggak nanya ketentuan. Kau bukan ke situ. Yang membuat dia hamil siapa? Oh, tidak ada. Itu memang. Berarti dia ajaib dong. Ya, ajaib. Berarti bukan Allah juga. Itu kan sudah dibisikkan oleh malaikat Gabriel bahwa Bunda Maria hamil. datang malaikat menyampaikan ke Bunda Maria bahwa kamu akan hamil. Pak, saya tanya, kalau kamu punya istrimu hamil, siapa yang buat dia hamil? Oh, beda itu. Tanya, Maria manusia bukan? Maria manusia bukan? Iya, tapi kan sebelumnya itu sudah diberitahu oleh malaikat dia. Sudah diberitahukan ke malaikat bahwa kamu akan melahirkan. Oke. Sekarang saya tanya, istrimu hamil, siapa yang buat hamil? Itu kamu. Penyebab itu. Kamu yang bikin hamil kan kamu. Karena adalah kamu, makanya istrimu hamil. Sekarang saya tanya, Bunda Maria hamil, siapa yang buat? Berarti kamu tidak tahu jalan ceritanya sebenarnya. Kenapa kau tanya begitu? Hamil, siapa yang buat? Gak mungkin dia sudah ditahu bahwa Yesus itu tidak punya bapak. Jawab dulu. Iya, saya tanya, Bunda Maria hamil, siapa yang buat? Itu berarti pertanyaan bodoh itu. Loh, oke lah, Siti Maryam yang di dalam Quranmu, siapa yang buat dia hamil? Sama saja. Bisa, jangan apa bedanya Maryam dengan Maria? Sama. Kok susah kali kau jawabnya. Siapa yang buat Siti Maryam? Ya, itu ada loh. Tuh QS 19 ayat 33. Ya, siapa yang buat Siti Maryam itu hamil? Siapa? Itu sudah kehendak Allah, ketentuan Allah bahwa dia siapa hamil. yang buat? Kehendak Allah berarti Allah dong, betul nggak? Titi, bukan begitu. Bukan begitu. Kalau kamu bilang kehendak Allah bukan Allah. Kalau Allah berkehendak menciptakan kamu, apakah yang menciptakan kamu itu bukan Allah? Kehendak Allah udah pasti semua Allah. Yang terjadi di dunia ini kehendak Tuhan. Kamu nggak semua terjadi di dunia ini atas kehendak Tuhan, termasuk kehendak Bunda Maria. Allah, Allah nggak? Saya tanya, kehendak Allah itu Allah tidak? Perkataannya, kehendak perkataannya Allah tidak. Berasal dari Allah. Ya berarti apa yang berasal dari Allah itu Allah dong. Setuju nggak? Apakah perkataan Allah itu ciptaan? Iya, bukan. Kalau perkataan Allah ciptaan dengan perkataan itu bukan Allah. Perkataannya. Perkataan Allah tapi bukan Allah. Loh, sekarang saya tanya, yang ngomong sama siapa? Saya siapa ini? Saya. Siapa kamu? Siapa kamu? Suara saya, suara pamungkas. Suara kamu siapa? Suaranya. Siapa? Kamu siapa? Tapi bukan pamungkas. Kamu siapa? Kamu siapa? Pamungkas. Pamungkas. Kalau Pamungkas ngomong menghujat Jokowi, yang ditangkap suaramu atau kau? Baik, beda itu. Bukan begitu. Suara Pamungkas adalah Pamungkas. Makanya ketika saya tanya, ini siapa? Pamungkas. Tidak pernah ada orang nelpon, halo, ini siapa? Ini suara Pamungkas. Gak ada, Pak. Jadi kehendak Allah atau perkataannya Allah itu udah pasti Allah. Sekarang saya tanya, Siti Maryam yang membuat dia hamil siapa? Jawab dong. Saya udah kasih analogi loh ini. Gimana? Agatha. Itu Kamu kalah logikanya sama cewek. Pertanyaanmu itu bodoh sekali, Agatha. Pertanyaanmu itu bodoh sekali. Sebenarnya kau tahu jawabannya itu. Tapi kalau pertanyaan saya bodoh, jawab. Ini kan pertanyaan orang bodoh. Jawab dong orang. Iya kan itu sudah kehendak Allah dari tidak. Allah. Dia melahirkan secara gaib. Kehendak Allah tidak. Itu kehendak dia menciptakan itu dia kehendak juga. Allah tidak, saya tanya. Tidak, bukan. Beda. Itu ucapannya. Berarti kehendak Allah itu diciptakan. Ucapan Allah itu diciptakan tidak? Iya dia sampaikan. Kamu nggak sampaikan. Kamu nggak mau jujur. Malas kayak gini. Sama dengan penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman saja, jadilah bumi maka jadilah. Nah, begitu Agatha. Iya. Mohon maaf ya. Jadi siapa? Jadi siapa yang membuat Siti Maryam hamil? Dijawab dong. Sebenarnya kamu sudah tahu itu. Sudah tahu bahwa
bahwa dia melahirkan secara gaib atas kehendak Allah. Jangan dibilang gitu dong. Kamu tahu Muslim ayat 40 itu adalah salah satu sahadatmu. Isa putra Maryam, Isa ibn Maryam adalah kalimatullah dan ruhullah. Bu, Ya, Agatha. kalau kamu katakan kalimat Allah diciptakan, Mu'tazilah. Udah ya Pak ya. Bapak laki-laki, tapi mohon maaf ya, logika Anda di bawah saya. Kurang sekali. Jadi kesimpulannya, siapa yang sebenarnya penyesat itu sudah jelas, Agatha. Sudah jelas ya. Ya. Penyesat itu adalah yang tidak mengakui dia yang ilahi datang sebagai manusia. Itu. Dibicarakan oleh beberapa orang di video tadi ya, bersama dengan apologet Kristen yang sangat cerdas ya. Saudara dalam Tuhan, banyak hal yang mereka bicarakan ya. Ini juga terkait tentang Allah Tritunggal di dalam kekristenan, dan apologet Kristen memberikan jawaban terhadap mereka yang bertanya tentang seperti Allah, seperti apa ya penjelasan Tritunggal di dalam kekristenan itu sendiri. Nah, saudara dalam Tuhan, tentu kita sudah dengarkan bersama, dan buat saudara yang senantiasa terberkati dengan penjelasan apologet Kristen di video barusan, silahkan tekan tombol like dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, pertanyaan-pertanyaan yang cukup bagus sebenarnya dari penanya disampaikan, dan hal ini perlu kita berikan pemahaman dengan baik gitu loh ya, bahwa memang seperti yang dijelaskan oleh apologet Kristen di video barusan ya, di dalam kekristenan sendiri ada dikenal dengan Allah Tritunggal ya. Ada Bapa ya, Anak dan Roh Kudus Tuhan ya. Dan sebenarnya kalau ketiganya ini bukan berarti Allah Kristen itu lebih dari satu gitu loh. Tidak, Allah Kristen itu adalah Esa, di mana yang Esa ini punya pribadi ya, yang mana pribadi-pribadi ini ya satu kesatuan di dalam kealahan itu sendiri ya. Jadi sebenarnya kalau hal ini dicerna secara logika manusia mungkin tidak masuk akal, saudara dalam Tuhan, karena ya logika kita sebagai manusia tidak bisa menjangkau Allah gitu loh ya. Hanya sejauh yang diberitakan oleh Alkitab atau firman Tuhan yang mampu kita mengerti tentang Allah itu sendiri. Di luar itu kita tidak mengerti tentang Allah, saudara dalam Tuhan. Siapa sih yang bisa memikirkan Allah? Tidak ada. Ya, Allah itu terlalu besar. Allah itu terlalu mulia, terlalu agung. Sementara kita hanya manusia ciptaan Tuhan. Bagaimana kita bisa memikirkan Allah yang begitu agung, ya, berkuasa, maha kuasa, maha suci, dan segalanya, saudara dalam Tuhan. Jadi sejauh yang disampaikan oleh Alkitab, maka kita bisa memahami tentang Allah. Misalnya dalam kisah penciptaan, di sana ada Allah dan Roh Allah melayang-layang di atas air. Ini ada dua pribadi. Lalu ketika Allah menciptakan manusia, ya, Allah berfirman, mari kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Di sini ya Tuhan menggunakan kata jamak, yaitu kita, lebih dari satu. Artinya pribadinya lebih dari satu. Ya, kenapa Allah menggunakan kata kita? Ya, Allah sedang berbicara kepada pribadi ini, Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tetapi ingat bahwa ketiga pribadi ini satu kesatuan di dalam kealahan itu sendiri gitu loh. Ya, satu hakikat gitu loh. Ada Allah, ada
Yesus Kristus, ada Roh Kudus ya. Yesus juga sering dikenal dengan sebutan Sang Firman. Nah, saudara dalam Tuhan, inilah penjelasan di dalam Alkitab. Dan ada lagi ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan misalnya. Ini juga salah satu contoh ya dari banyak contoh di dalam Alkitab. Ya, di sana Yesus datang untuk memberi diri dibaptis oleh Yohanes, dan sebenarnya Yohanes menolak hal itu karena menurut Yohanes ya dia tidak layak membaptis Yesus, tetapi Yesuslah yang seharusnya membaptis dia gitu loh, karena dia manusia, dia sadar Yesus adalah Allah gitu loh. Tetapi Yesus berkata biarlah hal itu terjadi. Dan setelah Yesus dibaptis ya, ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati singgah di bahu Yesus. Dan setelah itu ada suara yang berkata dari sorga, inilah anakku yang kupilih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya, jadi ada 3 pribadi, lagi-lagi ada 3 pribadi di dalam satu hakikat, saudara dalam Tuhan. Inilah yang namanya Allah Tritunggal itu. Tetapi di luar apa yang dijelaskan oleh Alkitab, tentu kita tidak bisa memahami Allah. Karena Tuhan itu terlalu besar, terlalu mulia, terlalu agung, terlalu suci, maha kuasa. Sementara kita hanya manusia ciptaannya Tuhan ya. Nah, saudara dalam Tuhan, itu sedikit penjelasan dari saya tentang Allah Tritunggal. Dan selebihnya apa tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan, dan komentar yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa ya, tekan tombol like ya, tekan tombol subscribe dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Sekiranya melalui video ini banyak yang terberkati, banyak yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, seruan Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.